Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran matematika di jam pertama. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Tentunya masih semangat? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, sedikit atau yang mau Mbak? Berdoa mulai. Baik, kita absen dulu ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua. Ayu. Ayu kenapa? Ayu izin. Terus tadi siapa ya? Agus. Agus tadi sudah izin ya. Yang lainnya masuk sampai yang cocok di lapangan. Masuk semua ya, kecuali Ayu sama Agus yang tadi izin. Oke, kita masuk ke materi eksponen. Materi eksponennya di sini bentuk angka. Operasi dari bentuk akar. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk akar, tentang apa? Sifat-sifat dari bentuk akar. Masih ingat sifat-sifat dari bentuk akar? Kalau misalkan akar 25 berarti kalau disederhanakan menjadi akar kalian akar ya, silakan masuk. Ya. Nah, dari belajar materi operasi bentuk akar, kita dapat manfaatnya dengan memahami bentuk akar. Kita dapat mempelajari berbagai rumus fisika. Satu itu kecepatan, energi kinetik, dan buku-buku berat. Contohnya pada rumus untuk menghitung jarak tempuh dari kecepatan dan waktu saling melibatkan bentuk akar. Oke, tujuan dari pembelajaran ini melalui proses diskusi nanti kalian dapat mengidentifikasi bentuk akar dengan benar dan mampu menentukan bentuk akar dengan benar dan tepat. Nah, menjawab coba apa yang dimaksud dengan bentuk akar? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan bentuk akar? Yang kemarin ada bisa loh yang dimaksud dengan bentuk akar. Ya, tidak bisa dibentuk dengan lurus dengan bilangan rasional. Jadi misalkan akar 25 itu bukan bentuk akar, kan? Tapi yang bentuk akar adalah misalkan angka 6 itu adalah bentuk akar. Ya. Terus ada apa sih perbedaan dari akar A ditambah B dan akar A tambah akar B? Ada bedanya nggak itu? Apa? Ada bedanya nggak? Ada bedanya apa? Jangan bilang kalau perbedaannya kalau yang pertama itu dijadikan satu akar, yang kedua itu akarnya sendiri-sendiri. Itu sebenarnya nggak ada bedanya, tapi nanti kalau misalkan kita bedakan seperti itu, cara menghitungnya lebih mudah. Nah, coba temukan hasil dari akar 3 kali akar 12. Bagaimana caranya? Akar 3 kali akar 12 hasilnya berapa? Akar berapa? Halo?
penjumlahan hanya bisa dilakukan jika yang berada di dalam tanda akar nilainya sama. Nah, bentuk penjumlahannya misalkan rumusnya kayak ini. P akar A ditambah Q akar A, akarnya sama-sama akar A, ya kan? Berarti otomatis P sama Q-nya itu bisa dijumlahkan. Tapi kalau misalkan akarnya nggak sama, dia tidak bisa dijumlahkan. Contoh, akar 3 ditambah akar 3. Kalau akar 3 ini berarti depannya mesti ada satu, tapi satu biasanya jarang ditulis. Nah, jadi 1 ditambah 1 diakarkan 3, kan akarnya sama, bisa dihitung ya berarti. Nah, 1 ditambah 1 berapa? 2 akar 3. Jadi akar 3 tambah akar 3 adalah 2 akar 3. Contoh lagi, misalkan 3 akar 7 ditambah 4 akar 7. Nah, akarnya sama, 7 dan 7. Jadi bisa dijumlah. 3 tambah 4 adalah 7 akar 7. Kemudian ini ada akar 45 dan akar 5. Bisa dijumlah nggak? Bisa. Dengan cara dia harus disamakan dulu akarnya. Jadi 4 akar 45 ditambah 2 akar 5 itu akar 45 kan bisa kita buat 9 kali 5. Jadi ini nanti 9-nya kan bisa berubah. Akar 9 kan 3 kan. Akar 5-nya nggak bisa. Berarti 3 dikalikan dulu dengan 4 yang depan. Hasilnya adalah 12 akar 5. Baru bisa dijumlahkan dengan 2 akar 5. Cepetan nggak jelasinnya? Bingung nggak? Pak ya? Nah, baru dijumlahkan kalau dia sudah akar yang sama, berarti 12 ditambah 2 akar 5. Berarti 12 tambah 2 akar 14. Jadi hasil akar dari 4 akar 45 ditambah 2 akar 5 adalah 14 akar 5. Seterusnya juga gitu. Nanti harus disamakan dulu akarnya biar bisa dijumlah. Kemudian pengurangan. Nah, konsep pengurangan sama seperti penjumlahan, yaitu hanya bisa dilakukan pada 2 bentuk akar atau lebih yang bilangan pokoknya itu sama. Contoh, langsung catat ya. 4 akar 6 dikurangi akar 6 berarti 4 dikurangi 1 akar 6. Jadi tinggal 4 akar 6 dikurangi akar 6 itu 3 akar 6. Terus selanjutnya yang 4 akar 180 dikurangi 6 akar 5 itu juga begitu. Berarti 180-nya ini harus disamakan dengan akar 5 biar bisa dihitung atau dioperasikan. Dan 180 itu berapa kali berapa? Kita bisa menggunakan akar 36 dikalikan dengan 5. Nah, akar 36 kan dia 6, ya kan? Kita kalikan 4 kali 6 berapa? Terus diakarkan dengan 5. 4 kali 6 kan 24 akar 5. Baru kita kurangi dengan 6 akar 5. 24 kurangi 6 berapa? 11 akar 5. Oke, bisa? Bisa nggak? Nanti bisa disuruh kerjain tugas individu, kuis individunya nilainya buruk-buruk. Paham nggak? Mungkin pas kalian ubah dari bentuk ini ke bentuk kayak gini mesti kadang ada yang keliru, tapi harus diteliti satu per satu. Kemudian ada konsep perkalian, di mana konsep perkalian bentuk ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, hal ini karena perkalian bisa dilakukan antara bentuk akar dan bilangan non akar, baik pecahan maupun bilangan bulat. Kalau misalkan akar A dikalikan akar A, jawabannya A. Silakan masuk. Nah, sedangkan akar A dikalikan akar B, berarti A dikalikan dengan B hasilnya berapa baru diakarkan. Misalkan ini akar 3 kali akar 5 berarti 3 dikalikan 5 berapa? Berarti ketemu akar 15. Terus ada P akar A dikali Q akar B, itu berarti P kali Q A-nya dikalikan B. Contoh 3 akar 2 dikali
akar 3 itu sama dengan 6 akar 6. Terus ada lagi P kali akar A, P akar A dikalikan Q akar A, berarti PQ kalikan dengan A. Karena apa? Akar A kali akar A dia A. Ya. Contoh, misalkan 3 akar 7 dikali 2 akar 7 berarti sama dengan 3 kalikan 2 akar 7 nya dikalikan akar 7. 3 kali 2 6, akar 7 kali akar 7 7. 6 kali 7 berapa? 42. Oh, gitu. Nah, konsep perkalian tadi itu sama dengan konsep pembagian. Misalkan P akar A dibagi bentuk kayak gini kan ya, kalau di pembagian bacanya pembagian. Berarti P akar A dibagi Q, berarti P dibagi Q akar A. Contohnya 8 akar 3 dibagi 4, berarti 8 ini dibagi 4 diakarkan 3, 8 bagi 4 berapa? 2. Siapa 2 akar 3. Oke. Terus yang kedua ada P bagi Q akar A, berarti P dibagi Q dikalikan dengan 1 akar A. Contoh ini 15 dibagi 3 akar 7 itu sama dengan 15 dibagi 3 1 dibagi akar 7. Berarti jawabannya 15 dibagi 3 5, 1 dikalikan 1 per akar 7. 5 dikalikan 1 5 per akar 7. Terus ada lagi P akar A dibagi Q akar B. P dibagi Q akar A dibagi akar B. Nah, akar A dibagi akar B, contoh misalkan kalau akarnya nggak sama, ini kan memang dibentuk dan juga kalau misalkan nggak sama masih nggak bisa dibagi, nanti tinggal ditulis lanjut aja, tetap ditulis modelan kayak gini aja ya. Nah, tadi sudah ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Untuk menambah pengetahuan kalian terkait itu ada LKPD yang harus dikerjakan. Nanti dikerjakan berkelompok ya. Kelompoknya nanti dengan teman belakangnya. Ya, dengan teman belakangnya. Satu kelompok itu ada 3 sampai 4 orang. Nah, yang 3, satu kelompok ada 3 orang itu hanya satu kelompok saja, yang lainnya 4 orang. Oke? Jadi nanti Mas ini sendiri, kamu sendiri ya Mas ya, sama Mas Edi ya. Terus banyak ke belakang, Mas ke belakang, belakang. Oh, ada yang masuk ya. Berarti ada 2 ya Mbak ya. Soalnya ini cukupnya 4. Ya. Ini nanti dikerjakan bersama teman kelompok kalian. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok, dibaca petunjuknya, kemudian diselesaikan di pekerjaannya.
Pengurangan. Kalian bagian saya silakan ya KPD tersebut dikerjakan. Nah, yang KPD ini silakan ditulis nama anggota kelompoknya siapa, kemudian dibaca tujuan dan petunjuk pengerjaan, lalu dikerjakan yang aktivitas 1. Yang aktivitas 1 itu nanti kalian coba, kalau misalkan dari soal ini di sebuah kota dengan 2 taman bermain, taman A dan taman B, jarak antara kedua taman ini adalah angka 50 km. Nah, seorang pengelola taman ingin menambahkan jalur sepeda yang menghubungkan kedua taman tersebut, namun jalur sepeda ini akan dibuat melingkar dengan panjang 1,5 kali dari jarak sepedanya antara kedua taman. Yang pertama, hitung panjang jalur sepeda. Yang kedua itu, jika pengelola taman memutuskan untuk menambah jalur alternatif yang panjangnya setengah dari jalur sepeda utama, berapa panjang total sepeda yang akan dibuat? Nah, di aktivitas 1 itu silakan dijawab bagaimana cara untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut. Kalian tarik. Yang diketahui tadi apa? Yang pertama, yang diketahui adalah jarak antar taman adalah angka 50 km. Terus yang kedua yang diketahui tadi apa? Akan dibuat jalur melingkar dengan panjangnya itu 1,5 kali dari jarak sebenarnya kedua taman.
ada kata-kata dia pada setengah ketemu panjang dia sebentar. Jam 12 ini semangat ya. Dia udah semangat benar. Ya, Pak. Ya kan tadi udah beda. Yang gimana apa yang pertama? Nah, jaraknya. Ini apa? Ada ini. Jangan, maksudnya apa? Kamu lihat dulu akan kamu kalian dapat sama berapa? Hitung gitu sama 1,5. Soalnya itu kan itu nomor 1. Dan nomor 2 yang ingat kan kata ini. Dia panjangnya setengah dari jalur utama. Kan jadi utamanya adalah lalu kalau kamu kalikan dengan setengah, nah jarak kalian sini yang ribuan, berarti hasil ini ditambah hasil ini. Ya, oke, bisa. Ada lagi yang nanya?
Oke, diberi waktu sampai jam 8.40. Depannya lagi itu permasalahannya dibaca baik-baik. Jangan lupa, halo, jangan lupa yang ibu suruh foto tadi ditulis di buku catatan. Nanti kalau ibu lihat di buku catatan kalian tidak ada tulisan, ibu ulangi nilainya. Poin penilaian keterampilan kalian.
Nanti hasil yang itu loh, Cak, yang setengah dikalikan hasilnya itu, kan? Itu ada di aktivitas. Aktivitas 3 itu kan ada ini. Dilihat di depan semua. Mulai di depan. Di aktivitas 3 kan ada setengah dikalikan hasil dari ini loh, ya kan? Nah, setengah dikalikan hasil dari yang ini tadi, itu nanti jawabannya per pecahan berapa diakalkan hasil akal yang kita tadi berapa itu ya, jadi nggak koma nanti hasilnya, oke?
Harganya wis to. Berarti 7,5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Kami telah menggunakan Nama lengkap untuk kami Citra Dwi, Anggita Sulfi, Sosusul, dan Chandrino. Sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD dengan hasil dengan hasil langsung disebutkan dalam aktivitas 2 tidak terdapat. Pada aktivitas 2 saudara terdapat sudah lalu ditulis. pada aktivitas 2 kan Mas, teman-temanku dengar nggak kalau kamu bilangnya itu? Ya. Coba yang lebih keras. Yuk. pada jalur sepeda utama adalah akar 50 kali 1,5. Kita tahu bahwa akar 50 sama dengan akar 25 kali 2 sama dengan akar 25 kali akar 2 dengan 5 akar 2. Nah, hasilnya di apa nih, Mas? Yang ini itu 5 akar 2. Sepakat nggak 5 akar 2? Sepakat. Ada yang jawabannya lain? Oke, lanjut. Di ini jadi Jadi panjang jalur sepeda utama adalah 1,5 kali 5 akar 2 sama dengan 15/2 akar 15/2 akar 2. nggak masalah ini kok. Ya. Yang aktivitas 2-nya hasilnya berapa, Mas? Aktivitas 3. 12,15. Dibacakan aja enggak? Nah, dibacakan Jalur alternatif adalah setengah dari jalur utama, yaitu setengah kali 5 per akar 2 sama dengan 15/4 akar 2 kilometer.
Pada aktivitas 4, maka panjang total jalur sepeda yang akan dibuat adalah 15/2 akar 2 tambah 15/4 akar 2 sama dengan 45/4 akar 2 kilometer. Ya. Itu agak lama anu biasa setoran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana kalian? Ada yang sama jawabannya? Nah, sampai di aktivitas 2, di aktivitas 2 ada yang sama jawabannya 7,5 akar 2 atau 15 akar 2? Sama? Di aktivitas 3 sama jawabannya? Enggak. Jawabannya berapa? 15 dibagi 4 dan hasilnya 3,75 enggak? Ya. Sama aja, cuman ini bentuknya dia pecahan, yang ini desimal. Terus di aktivitas 4 adalah penjumlahan dari aktivitas 2 dan aktivitas 3. Oke, lanjut. Silakan ditulis. Ada tugas individu. Kelihatan nggak? Nomor 1 sama nomor 2 aja soalnya. Hanya 2 ada soal aja. Tapi soal 1 sampai G, soal 2-nya sampai T. Silakan dikerjakan secara individu. Terus ke aku ya? Nanti kita dulu ya. Nah, ada soal 1 dan soal 2. Silakan dikerjakan secara individu. Ditulis di buku tulisnya masing-masing beserta catatan yang tadi. Nanti dikumpulkan pada istirahat pertama. Istirahat toh? Jadi dikumpulkan di istirahat kedua ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Belajar kali ini kita tadi sudah belajar mengenai operasi bentuk akar. Ada apa saja operasi bentuk akar? Terus kalian bagian dan pengurangan. Ada beberapa tadi, silakan dicatat, kemudian dikerjakan kuis individu. Oke? Jangan lupa minggu depan kita akan belajar mengenai merasionalkan bentuk akar. Di minggu depan kalian harus lebih fokus lagi ya. Tapi minggu depan karena kalian PTA, jadi minggu depannya lagi. Oke? Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.